Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah materi kita di sore hari yang penuh berkah ini, bagaimana tatkala keluarga atau pasangan terkena gangguan mental atau penyakit mental. Misalnya ini yang paling sering ditanyakan, kalau di keluarga kita ada yang NPD, itu bagaimana? Kalau pasangan kita NPD, itu bagaimana? Bagaimana solusi dan tips menghadapinya? Ini yang saya pegang tersambung di sini kan? Tersambung ya? Saya ke atas. Oh iya benar. Ya, canggih sebenarnya. Ya, berarti saya pegang ini aja ya. Baik ya, kita bahas pelan-pelan. Pertanyaan ini, judul ini kita angkat karena cukup banyak yang bertanya. Kalau keluarga, kalau pasangan kena gangguan mental, kena gangguan jiwa, itu bagaimana? Dan gangguan jiwa atau penyakit mental itu banyak jenisnya. Dan kata Allah yang paling banyak ditanyakan NPD. Para jemaah sudah tahu ya apa itu NPD ya? Sudah tahu, sepertinya sudah menjadi istilah yang go nasional. Ya, pemerintah yang belum tahu NPD. Ya, jadi intinya secara umum dulu ya, gangguan mental, gangguan jiwa. Ya, kalau mau gampangnya, bagaimana kalau di keluarga kita ada yang stres berat, ada yang cemas atau anxiety, ada yang depresi berat, itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan di keluarga kita? Misalnya orang tua, anak, istri, itu apa yang harus kita lakukan? Demikian juga dengan pasangan kita. Kalau ada yang kena penyakit jiwa, gangguan mental, sebelumnya dalam rangka edukasi perlu kita jelaskan dulu beda antara gangguan dengan penyakit. Ini yang perlu kita edukasi di awal. Kalau gangguan ini masih gejala awal. Kalau penyakit mental sudah kena penyakit. Jadi kalau gangguan itu masih awal-awalnya. Kalau penyakit memang sudah penyakit. Ini persis seperti penyakit fisik. Misalnya kalau kita punya gangguan pencernaan, misalnya sering lembut, ya, sering sebab bahasanya, kemudian sering panas perutnya, gampang muntah, ini apa? Gangguan pencernaan. Tapi kalau sudah penyakit, ya, penyakit lambung, ya sudah terdiagnosis. Misalnya penyakit GERD, gastroesophageal. Jadi dia sudah ada penyakit GERD, atau penyakit infeksi lambung disebabkan oleh bakteri yang namanya Helicobacter pylorus. Ini punya gangguan sama penyakit. Demikian juga gangguan mental dan penyakit mental. Kalau gangguan masih awal, ya misalnya dia cemas, dikit-dikit cemas, dikit-dikit dia
Ini gangguan. Jadi orang lain misalnya biasa aja dia udah cemas seperti itu. Berbeda dengan kalau penyakit sudah terdiagnosis penyakit. Ya contohnya adalah general anxiety disorder. Nah kalau ini sudah penyakit lebih kompleks dan sebagainya. Demikian juga gangguan kepribadian, misalnya narsistik. Ini masih gangguan nih. Dia punya kepribadian narsistik. Orangnya merasa besar, merasa sombong, gak diterima masukan, ngeyel, padahal biasa-biasa aja. Nah, ketika dia punya penyakit secara kompleks, sudah penyakit, maka disebut dengan narcissistic personality disorder. Gimana kira-kira jemaah udah paham belum nih? Ya, data satu SKS. Nah, ya setidaknya saya memberikan gambaran. Kenapa saya berikan gambaran seperti ini? Karena para jemaah sekalian, penyakit itu harus didiagnosis oleh ahlinya. Sekarang karena banyak namanya sekarang istilahnya itu self diagnosis. Banyak yang mendiagnosis diri sendiri maupun mendiagnosis orang lain. Contohnya misalnya ibu-ibu sedang hamil, tiba-tiba melakukan self diagnosis apa? Jangan-jangan saya kena baby blues syndrome. Jangan-jangan saya kena postpartum depression. Ini apa? Self diagnosis. Demikian juga, nah ini yang perlu diluruskan juga, mudah sekali terkadang karena istilahnya terkenal, ya mudah memberikan diagnosis pada orang lain. Misalnya bilang dia itu NPD, dia itu narcissistic personality disorder. Ya, dok ini pasangan saya sepertinya NPD karena narcissistic personality disorder. Para jemaah izin ngopi dulu ya. Tadi saya sampaikan dari pagi ya belum ngopi itu ya. Pantesan ada yang dua. Nah, jadi sekarang tiba-tiba mendiagnosis diri dan orang lain ini tidak boleh. Jadi yang namanya penyakit jiwa, penyakit mental, ingat ya kata-kata penyakit khususnya ini ada kata-kata disordernya. Ini memang istilahnya yang ada kata-kata disorder. Contohnya tadi apa? Nah, NPD, narcissistic personality disorder. Ada juga anak namanya conduct disorder. Ada juga penyakit mental anak namanya HDAD, attention deficit hyperactivity disorder. Dan disorder tadi ya. Mungkin pernah dengar jemaah juga bipolar disorder, ya, dan yang lain-lain. Nah ini sekali lagi, kalau penyakit mental jangan sampai kita melakukan self diagnosis. Sama persis seperti penyakit fisik. Kalau kita bilang seseorang kena diabetes, siapa yang diagnosis? Dokter, ya. Dokter ahlinya. Penyakit dalam atau bahkan dokter yang dia ahli ginjal. Bisa nggak kita mendiagnosis? Bisa nggak ada orang diperiksa gula darahnya, ternyata gula darahnya tinggi, kemudian dia diagnosis diabetes, bisa bang? Nggak bisa. Semata-mata gula darah tinggi diperiksa, apalagi biasanya coblos ini, kemudian tinggi, lalu bilang ini diagnosis diabetes, nggak bisa, harus aktif. Demikian juga dengan orang hipertensi, sekali periksa, tiba-tiba tensinya tinggi, oh kena hipertensi ini, ya ini bukan, belum tentu, makanya ada ilmunya. Bisa tanya semua dokter, sekali periksa gula darah,
sekali periksa tensi belum tentu didiagnosis diabetes atau hipertensi. Paham? Demikian juga dengan penyakit jiwa dan penyakit mental. Kita tidak boleh apa? Mendiagnosis diri sendiri maupun orang lain. Jadi saya sering dengar ya, Ustaz, sepertinya suami saya kena NPD, ya, susah, ya, begini. Kemudian tanya, dari mana tahu NPD? Iya, sesuai dengan yang di TikTok itu. Ya, persis katanya. Ini tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Kita harus serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Serahkan kepada ahlinya. Ya. Jadi sekali lagi tidak boleh ya untuk mendiagnosis, itu serahkan kepada ahlinya. Begitu juga ada kasus di mana ibu-ibu ya memang sempat viral istilah baby blue syndrome. Bapak tahu nggak nih istilah baby blue syndrome? Belum tahu ya. Baby blue syndrome itu adalah seorang ibu setelah melahirkan bayinya, dia tidak mau mengurus bayinya sebagaimana seorang ibu, bahkan cenderung memberikan bahaya kepada bayinya. Ini namanya baby blue syndrome. Ya, tidak mengurus bayi, trauma dengan bayi ketika baru melahirkan bayinya atau berapa saat, ini baby blue syndrome. Ya, dan jangan sampai self-diagnosis, mendiagnosis diri sebagai terkena baby blue syndrome. Akibatnya apa? Akibatnya tidak mau mengurus bayinya, tidak mengurus bayinya, karena sudah mendeklarasi atau self-diagnosis, saya kan kena baby blue syndrome seperti itu. Ringkasnya, jangan kita mendiagnosis diri sendiri. Ya, kalau ada permasalahan terkait dengan jiwa, mental, kita serahkan kepada ahlinya. Ya, mereka yang belajar sekolah sekian lama, ya, ahlinya adalah teman-teman di psikolog dan teman-teman kita di psikiatri, psikolog dan psikiater. Ini kita ke mereka. Kami pun antar dokter. Ya, kita serahkan pada ahlinya. Saya pun nggak berani mendiagnosis orang ini yang dia makan. Meskipun saya dokter, tapi beda spesialis. Nggak berani mendiagnosis. Ya, jangan seperti itu ya. Nah, sehingga ini kita hati-hati ya, lakukan self-diagnosis. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita mulai mempertimbangkan di sini gangguan mental, penyakit jiwa. Ini mempertimbangkan lagi, gangguan mental, penyakit jiwa bukan berarti kurang iman. Ini juga yang banyak ditanyakan. Ketika seseorang kena gangguan mental, penyakit jiwa, dicap apa? Kurang iman. Ya, ada orang mungkin lagi stres, lagi sedih, depresi, nanti komentari, ini paling kurang iman aja, kurang sholat, kurang zikir. Nah, ini tidak boleh komentar seperti itu. Ya, tidak boleh. Begitu juga ada yang sedang terkena masalah, kemudian dia terguncang hebat gitu, kemudian dikomentarinya kurang iman, kurang zikir. Tidak boleh seperti ini. Mengapa demikian? Ya, karena penyakit mental, penyakit jiwa ini suatu hal yang kompleks, suatu hal yang banyak faktor penyebabnya. Pertama, ada faktor biologis, itu baik dari diri sendiri, dari genetik, dari diri sendiri, dari pengalaman. Ya. Kemudian ada faktor lingkungan juga, banyak faktor ya, yang bisa menyebabkan seseorang terkena gangguan mental dan penyakit jiwa.
bukan hanya karena kurang iman saja. Nah, sehingga ungkapan yang tepat, penyakit jiwa atau gangguan mental bukan tanda pasti kurangnya iman, tapi kurangnya iman bisa menyebabkan gangguan mental. Paham tidak? Kita ulangi ya. Gangguan mental, penyakit jiwa bukan tanda pasti kurang iman, tapi kurang iman bisa menyebabkan gangguan mental. Ini yang perlu diluruskan. Nah, sehingga pertama tidak boleh mencap orang. Ada masalah, dia sedang mungkin depresi berat, kita tidak boleh bilang ini orang iman. Dari mana kita tahu? Sudah belum nanya. Lebih hebat dari psikiater, psikolog kita berarti. Kita belum tahu latar belakangnya, faktornya, bukan mencap orang. Apalagi ini tuduhan berat, orang iman. Dari mana tahu? Jangan-jangan yang menuduh lebih kurang imannya. Ini berat ya kan? Ya, karena komentar ini cukup sering kita dapati di keluarga kita. Kurang zikir aja paling, kurang sholat, coba dia sholat sekali lah, zikir lamaan sedikit. Enggak, bukan itu dalam Islam. Ya, bukan. Dan kurang iman bisa menyebabkan gangguan mental. Oleh karena itu salah satu pengobatan gangguan mental dan kurang dan penyakit jiwa, pengobatannya dengan menambah keimanan. Kita sebutkan kenapa alasannya demikian. Kenapa alasannya demikian? Kita jawab dengan ringkas. Yang pertama, karena penyakit jiwa kompleks. Banyak yang menyebabkan. Pertama bisa dari faktor biologis dari diri. Pertama dari cacat bawaan. Dia begitu lahir sudah punya gangguan di otak. Karena ada yang begitu lahir dia langsung tidak seperti orang normal ya, dengan berbagai macam jenis penyakit, ada yang biologis, ada yang apa dan sebagainya. Itu faktor cacat bawaan. Yang kedua juga trauma masa kecil. Ada orang yang terkena penyakit jiwa, gangguan mental, trauma masa kecil, bullying dan sebagainya. Dan ini bisa berdampak sampai dewasa. Apakah kita bilang kurang iman? Tidak. Kemudian faktor apa lagi? Faktor lingkungan. Ya. Contohnya misalnya karena lingkungan yang menyebabkan dia terkena gangguan jiwa. Contoh misalnya lagi korban bencana alam, korban perang. Ini mereka bisa jadi gangguan jiwa. Korban bencana alam. Makanya ada healing pasca trauma. Ini bisa jadi kena gangguan mental mereka, bahkan sampai penyakit jiwa. Korban bencana alam. Ya. Mereka trauma besar. Ya. Jadi saya pernah ke daerah korban bencana alamnya itu gempa. Ada yang cerita langsung ke saya, anggota keluarganya sampai trauma. Traumanya apa? Tidak bisa mendengarkan sesuatu yang jatuh. Karena mungkin gempa banyak yang jatuh. Jadi pernah buku jatuh, ini kan meja ya. Buku jatuh, suaranya lumayan kan bukunya agak tumpukan buku jatuh, suaranya lumayan cepat gitu. Dia langsung gemetaran, langsung keluar rumah. Cuma mendengar suara apa? Buku jatuh cepat, dia langsung gemetaran, langsung keluar rumah, langsung ke depan teras ke halaman. Ini traumanya seperti itu. Kemudian apakah kita bilang kita ceramahin terus ya? Rupanya udah lewat. Ini kan obatnya zikir aja, kurang iman ini. Kan kita kan percaya takdir Allah, sudah yang Allah takdirkan sudah. Ya, kalau memang duka ya sudah lupa, nggak usah terlalu kayak begitu. Kan Allah sudah takdirkan, sudah tertulis 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Kita ceramahin kan gitu. Apa nggak beriman sama yang takdir gitu? Enggak gitu kan? Ya, tidak.
lebih lagi, bukan hanya gangguan, banyak yang kena penyakit jiwa, trauma berat, banyak sekali. Ya, bahkan teman-teman psikologi, psikiatri itu ada jurnal-jurnal, jangankan korbannya, tentara perang saja misalnya dihabisnya langsung ke daerah, ketika pulang dia tidak boleh langsung bergabung di masyarakat. Mereka dikumpulkan dulu selama 1 atau 3 bulan, dikembalikan dulu jiwanya, baru bergabung lagi di masyarakat. Ini tentaranya yang menang, ya, yang pulang nyerah, udah perang sekian bulan, balik ke negaranya, ini dikumpulkan dulu, ya, nggak boleh dilepas langsung ke keluarga, dikumpulkan dulu, diapain, sebagainya. Yang menang aja trauma, apalagi yang kalah, ya, seperti itu. Nah, apakah kita katakan itu semua korban? Apa namanya? Itu semuanya adalah lemah iman. Kalian lemah iman semua. Jadi dituduhkan. Dan saya mengumpulkan, tadi bisa lihat di website saya, atau saya punya slide yang lain, ya, fatwa-fatwa ulama, ya, tentang amrodul nafsiyah min dhafil iman. Apakah penyakit jiwa termasuk lemah iman? Semua banyak ulama di fatwa-fatwa sebutkan bukan. Jadi ini Bu, kita lanjut ya. Ini juga edukasi yang perlu kita ketahui terkait dengan gangguan mental yang ada pada keluarga kita atau pasangan. Gangguan mental ini bukan aib, tapi segera diobati ke ahlinya, baik ke dokter, psikiater atau psikolog. Dan orang yang pergi ke psikiater atau ke psikolog itu bukan orang yang gila saja. Nah, ini perlu kita edukasi, karena banyak yang ayo periksakan ke psikiater, enggak lah, takut dikira gila. Ini enggak, bukan, ini edukasi. Padahal orang yang ke psikiater bukan hanya orang gila saja, karena sekali lagi penyakit jiwa dan gangguan mental itu sangat banyak dan bervariasi. Harus diobati. Ini stigma di Indonesia khususnya, dan kita perlu luruskan. Ya, perlu diluruskan. Gangguan mental bukan menghadapi gangguan jiwa, penyakit mental. Ya, sekali lagi support system. Ya, siapa support system? Keluarga terdekat, orang yang berada di dekat dia dan sering berjumpa dengan dia. Bayangkan di Indonesia ini, ya, dia misalnya sedih, depresi, tertekan, di kamar, stres. Nanti ada paman datang, Allah kurang iman doang. Bibi datang, ini kurang sih, apa namanya, itu aja dipikirin. Ya. Jadi malah dikomentarin negatif, padahal yang paling berhak, yang menjadi bahkan kunci utama untuk bisa sembuh support system keluarga terdekat. Nah, sehingga sesuai judul kajian kita ini, kalau ada keluarga pasangan kena gangguan mental, maka support systemnya kuncinya. Psikiater nggak ini, psikiater sama psikolog itu dia tidak menyembuhkan atau tidak mengobati. Ini bedanya penyakit jiwa sama penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu langsung dokternya. Bagaimana kita bahas ya, bagaimana menghadapi pasangan NPD. Nah, NPD memang diagnosis yang cukup berat karena dia narsistik personality disorder dengan gejala yang berbagai macam. Ini sebagai mukadimahnya, mungkin ini mukadimahnya ya. Ya, bagaimana menghadapi, dan di sini apa itu NPD, karena mungkin ada yang belum tahu ya. NPD adalah gangguan kepribadian. Dia termasuk penyakit
jiwa karena disorder tadi ya, dimana harga diri sangat tinggi, ingin dikagumi dan dipuji serta kurangnya empati. Ini diakini penjelasan ringkas NPD. Yang jelas dia punya sifat dasar narsistik. Narsistiknya ini narsis, harga diri tinggi, sombong, ingin dipuji, ingin dikagumi, tapi dia kurang empati sama orang lain. Bahkan bila rahmah rasanya nggak punya rahmah sama sekali. Ya, ini definisi ringkas. Ya. Nah. Dan ini lebih lengkapnya. Dan ingat, dia itu sudah penyakit, bukan semata-mata gangguan kepribadian, sudah penyakit. Ya, ini gejala-gejalanya. Dia narsis, menganggap diri lebih baik, lebih penting, orang lain harus mengagumi, mencintai dan membanggakan dia. Percaya diri yang sangat berlebihan, lebih ke arah sombong, tapi sensitif terhadap kritikan orang lain. Bahkan dia bisa depresi nanti. Saat sendiri dia bisa depresi. Kemudian empati rendah terhadap orang lain, bahkan bila orang tidak punya kasihan sama sekali sama orang lain. Kalau sudah menzolimi banget, seolah-olah nggak punya rasa rahmat, kalah hewan, zolimnya zolim banget, nggak kasihan sama korban. Ya. Kemudian hanya mengumpul bicara dengan orang-orang yang superior, nggak mengumpul sedikit, nggak mengumpul dengan orang-orang biasa, maunya kumpulnya dengan orang-orang hebat karena merasa setara dengan dia. Tapi di balik itu semua dia biasa-biasa aja, kayak gitu. Ya, dianya biasa-biasa aja. Nah, itu NPD kurang lebih ya. Sepertinya para jemaah udah ada gambaran sedikit. Dan tadi kita sudah sampaikan ini ya, tidak mudah melakukan self diagnosis dan tidak mudah memvonis orang lain NPD. Ya, dan hendaknya kita kalau mau mengatakan itu suspek NPD, ya, jangan sampai kita bilang orang lain NPD. Kenapa? Karena mengatakan seseorang itu NPD itu tuduhan yang berat. Kalau kita bicara dari sisi syariat, ini termasuk tuduhan yang lumayan berat. Mengatakan seorang NPD karena terkait dengan kehormatan. Ya, dia termasuk yang kiber, sombong dan sebagainya, sifat-sifat buruk terkumpul dalam NPD. Jadi hati-hati kita menuduh orang NPD. Kalau mau aman sih kita bilang suspek saja, curiga, seperti itu. Karena banyak pertanyaan, ini Ustadz, ini pasangan saya NPD, begini, hebat sekali, bisa diagnosa. Ya. Nah, ini yang penting. Poin ini yang penting. Apa bedanya narsis sama percaya diri? Apa bedanya narsis sama percaya diri? Atau mungkin bahasa sederhana lagi, bedanya sombong dengan percaya diri. Ini penting. Ya, bedanya adalah hadis Nabi SAW. Ya, beliau menjelaskan al-kibru ghamdun nas wa batarul haq. Nabi SAW menjelaskan yang namanya sombong itu adalah merendahkan manusia, menolak kebenaran. Itu sombong. Bahkan hadis ini ada mukadimahnya. Ada seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, kalau ada seseorang dia pakai pakaian bagus, kemudian dia keluar menjumpai manusia, apakah sombong apa enggak? Maka Nabi menjawab, bukan. Al-kibru ghamdun nas wa batarul haq. Bukan sombong. Nah, sehingga seseorang yang sombong itu ada dua unsur ini. Pertama, dia merendahkan manusia, ada unsur merendahkan. Yang kedua, sudah jelas telah benderang kebenaran pada dia, tapi dia tolong. Yang sudah jelas terang benderang maksudnya ya. Udah jelas terang benderang. Kayak iblis, kayak Fir'aun, terang benderang, sombong tapi ya. Dia pun ngakui dalam hati, ini sudah benar ya. Atau sudah terang benderang sekali. Ini dia jelas ini hitam ini ya. Kopinya ini hitam, terus dia ngomong putih, ini sombong banget itu. Ya.
Gak ada usul bilang, gak ada usul kita bilang dia sombong, karena jelas terang benderang. Tapi yang paling penting adalah gomnas, merendahkan manusia. Nah, sehingga berdasarkan hadis tadi kita bisa bedakan mana percaya diri, mana sombong atau narsis. Jadi sama kasusnya, ada orang pakai pakaian bagus, pakaian mahal misalnya. Ketika dia berjumpa kepada manusia, dia keluar menjumpai manusia, kemudian dalam hatinya gak ada rasa sombong, ini namanya percaya diri. Pakaiannya bagus, rapi dan sebagainya. Kemudian dia keluar dengan manusia, saya rapi, saya bagus. Dia bukan sombong, tapi percaya diri. Ya, tampilan rapi, tampilan meyakinkan, pakaian bagus. Ya, ini namanya percaya diri. Karena dia tidak ada sombong sama manusia. Dia menjumpai manusia dengan ceria. Dia menjumpai manusia dengan membawa aura positif. Meskipun dia pakaian bagus, meskipun contoh lagi dia keluar pakai mobil bagus, bahkan mobil mahal. Apa mobil mahal sekarang? Apa ya? Alphard misalnya. Ini sebelum merah dan sedikit, nggak apa-apa. Maksudnya dia keluar pakai ini, nggak apa-apa ya, itu sudah maklum ya. Dia keluar pakai Alphard nyetir gitu kan. Tapi dia keluar tidak ada unsur menjauhkan manusia, dia keluar jalan apa? Kalau manusia siapa? Assalamualaikum, bagaimana? Assalamualaikum apa? Dia tidak dalam hatinya adalah sombong. Ini namanya percaya diri justru. Percaya diri, ya, nggak masalah. Dia pakai apa? Dia pakai ini dan begitu juga sahabat-sahabat yang kaya, sahabat-sahabat yang punya pakaian bagus. Utsman bin Affan kaya, Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Mereka berjumpa dengan manusia, tidak sombong. Utsman bin Affan kalau datang dia pulang bawa deretan unta yang setiap untanya bawa macam-macam emas apa semua. Dia lewat dan iring-iringan untanya itu lewat satu kota. Apakah sombong di Utsman? Pulang jalan disaksikan sama penduduk kota. Iringan-iringan untanya yang bawa barang dagangan banyak ayam. Sombong apa ini? Enggak sombong. Ya, tapi percaya diri. Ya, percaya diri. Justru Utsman ini jadi kesempatan ini menunjukkan saya ini memang kalau bisnis sama saya memang begini. Nah, gitu kan. Ya kan? Ya memang saya kalau bisnis sama saya begini hasilnya. Orang kan lihat ya. Jadi kan percaya bisnis sama Utsman memang untung nih banyak nih. Ini apa namanya? Percaya diri, bukan sombong. Ya. Nah, tapi beda, ada yang keluar pakai mobil bagus, apa keluar, nah sudah dalam hatinya, nih lihat gue nih buat apa lo, gitu. Dan sebagainya. Ini namanya sombong. Pakai gaya-gaya sombong, pakai gaya apa dan sebagainya. Ya di jalan, ya, mentang-mentang mobil yang bagus pakai stop, ya mungkin terus. Apa ini sombong namanya? Sombong. Jadi ini bedanya percaya diri sama sombong. Sama percaya diri harus percaya diri. Kalau nggak pinter nanti ngapa-ngapain nggak bisa. Ya. Dan ini semua kembali ke niat dia merendahkan manusia, Pak. Karena kadang-kadang kita kan perlu menampilkan keberhasilan kita. Coba di bisnis kalau nggak ditampilkan keberhasilan apa semua, orang-orang ragu nih jangan-jangan bisnis asli apa tadi gitu. Ya, saya pun demikian. Saya sebagai dokter kalau tampil acak-acakan, muka sakit, nggak pakai senedi, jas dokter, ini kan orang beneran dokter bukan? Dia sakit. Ya, tapi saya kan harus bersih, mukanya rapi, bagus, ya, pakai jas yang bersih dan sebagainya. Kemudian saya ketemu orang, ya, kemudian saya jelaskan apa, ya penjelasannya meyakinkan, edukasi pasien meyakinkan. Ini nanti percaya diri. Ya, tapi bisa juga jadi sombong. Saya jalan di parkiran pakai jas putih, isi gajian pakai jas putih, sombong kan? Pamer. Ya. Nah, paham ya bedanya? Ini bedanya apa? Narsistik dan saya tidak ada. Kita percaya diri harus pakai pakaian yang bagus, ya, ngomongnya juga meyakinkan. Ya, hasil-hasil ini nggak apa-apa, hasil-hasil prestasi kita tampilkan. Yang tidak ada unsur mana manusia. Nah, kemudian
Apa yang menyebabkan gangguan kepribadian narsistik ini? Apa yang menyebabkan sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan seseorang terkena penyakit jiwa ini, apa sebabnya? Ya, jawabannya belum diketahui secara pasti karena yang namanya penyakit jiwa itu gangguannya multifaktorial. Ya, bahkan dokter jiwa pun kalau ditanya sebab pastinya nggak tahu, masih diperkirakan karena multifaktorial, banyak sekali sebab. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, inilah kenapa alasan kita jangan sembarangan diagnosis orang NPD, karena narsistik ini pun banyak jenisnya. Ya, jangan sembarangan. Pembahasannya tidak lanjut nih. Ada narsistik yang nampak, yang terselubung, ada narsistik antisosial, dan ada narsistik yang prososial. Nah, ini urusan ini aja lah, urusannya psikiater psikolognya. Kita nggak usah nambah SKS. Ya, ini urusannya. Begitu ya. Makanya jangan orang belajar psikiater berarti 4 tahun. Itu belajar, itu kerjanya belajar lama gitu. Mereka belajar dengan rinci. Ya. Psikiater total ya 16 tahun ini, 10 tahun. Ya, mereka belajar itu untuk mendiagnosis dan mencari solusi. Bahkan gejala gangguan narsistik ini berbeda-beda, maka setiap pengidapnya juga beda-beda. Makanya NPD itu beda-beda manifestasi klinisnya. Makanya hati-hati, jangan sembarangan mendiagnosis orang seperti itu. Ya. Nah, demikian juga gangguan kepribadian narsistik ini kalau ini tugasnya ini sebagai gambaran aja ya. Dia terdiagnosis NPD apabila memenuhi 5 dari 9 ciri. Apa aja? Yaitu bagiannya bagiannya teman-teman psikiater dan psikologi. Dan ini komplikasi, ini pencegahan dan pengobatan. Nah, sekarang bagaimana? Pencegahan dan pengobatan dari NPD. Yang pertama tentunya harus ada pendekatan personal. Ya, jadi seseorang tersebut harus ada yang mendekati. Ya, karena NPD ini kan dia tidak mau diajak berobat karena merasa nggak sakit. Nah, dan memang beberapa gangguan jiwa dan penyakit jiwa pasiennya nggak merasa dia sakit, jadi nggak mau diajak berobat. Ya, seperti itu. Nah, NPD kebanyakan nggak mau, bahkan NPD dulu NPD, dianya NPD bilang orang lain NPD. Maunya tidak mau pendekatan personal. Ya, kita dekati, kita yakinkan dia kalau dia itu butuh bantuan. Mungkin jangan kita katakan sakit jiwa, karena orang nggak mau juga dibilang sakit jiwa, padahal benar sakit jiwa gitu. Ya, mungkin kita bisa katakan mungkin butuh bantuan profesional. Ya, butuh bantuan ahlinya untuk mengobati. Nah, ini bisa kita lakukan pendekatan personal. Demikian juga sebagai seorang muslim kita pendekatan agama. Ya, kalau penanganan dengan syariat, orang yang kena NPD ini adalah orang yang sangat rusak dan akhlaknya buruk. Kalau pendekatan secara syariat, NPD ini dia sudah rusak akhlaknya, buruk adabnya, bahkan hatinya mati. Karena disebutkan tadi nir empati, tidak punya empati, atau yang disebut dengan bilal rahmah. Jadi kalau sudah menzulimi orang itu bilal rahmah, dia tidak punya rasa kasihan sama sekali. Ya, kalau kita kan masih nahan dikit ya, ini benar-benar sulit, nggak punya kasihan sama sekali. Difitnah, dihabisi, diapakan, ya tidak sedang bohong, pokoknya fitnah. Kalau sebagian orang kan menzulimi orang tuh nahan dikit ya. Dia masih manusia gitu. Ini bilal rahmah, dia empati. Ya, makanya
kita berusaha melakukan pendekatan agama. Ya, dan benang merahnya dengan agama, ya, dia ini adatnya rusak, akhlaknya buruk, serta hatinya sudah terkunci, susah menerima masukan dan nasihat. Ya. Demikian juga dengan pendekatan keluarga dan orang-orang terdekat. Tadi yang kita sebut dengan apa namanya? Support system. Ya, ingat, untuk mengobati kalau ada keluarga kena gangguan jiwa, gangguan mental, yang sekali lagi yang ngobatin bukan psikiater, psikolognya, bukan. Yang ngobatin justru diri sendiri dan support systemnya. Ya, ini yang sangat membantu untuk sembuh. Ya, makanya dia bilang sudah bolak-balik psikiater gak sembuh-sembuh, sudah bolak-balik psikolog gak sembuh-sembuh. Kita tanya support systemnya gimana? Ya pantesan gak sembuh-sembuh. Support systemnya yang bully gitu, support systemnya yang yang sering komentar negatif dan sebagainya. Ya, kita jam berapa jemaah? Tadi dapat info sampai jam 5-an gitu ya. Baik, kita percepat ya. Nah, cara menghadapi kalau ada pasangan yang punya gangguan kepribadian narsistik, ya ini ada caranya. Pertama, kita tenang, jangan terpancing. Jadi memang kalau benar-benar orang tersebut NPD, maka terkumpul sifat-sifat buruk sehingga nasihat. Ini kalau benar-benar dia NPD, nasihatnya adalah jangan sampai berurusan dengan orang NPD kalau bisa. Nasihatnya, kalau benar dia NPD, jangan sampai berurusan sama sekali. Lebih baik menghindar, dan ini memang ada dalam Al-Quran. Wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah dari orang bodoh. Lebih baik jangan berurusan dengan orang toksik seperti ini. Kalau bisa menghindar, ngalah sudah. Jangan sampai berurusan dengan orang NPD kalau benar-benar dia NPD. Ya, jangan. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Apalagi kan dia pasangan kita, tiap hari ketemu, begitu. Apalagi dia orang tua kita, Ustaz. Tiap hari ketemu gimana? Nah, ini caranya kalau secara ilmu psikologinya. Pertama, kita tenang, tidak mudah terpancing. Ya, karena itu dia cari, dia jadi sensasi. Makin kita gelisah, makin kita apa gitu ya, dia cari. Tapi kalau kita tenang, dia gelisah. Yang kedua, pakai fakta dan data. Karena kalau kita debat sama orang NPD, pasti kalah. Jangan sekali-sekali debat adu argumen tanpa bawa data fakta yang pasti. Kalau enggak, dia bisa berbelit, ngeyel dan sebagainya, kita kalah. Yang ketiga, ada batasan dan perjanjian. Ya, jadi kalau kita perlu ada batasan hubungan, batasan tertentu, karena kita butuh menghadapi NPD, kita butuh istirahat sebentar. Capek. Ya, dan keempat termasuk perlu healing sejenak. Yang kelima, pahami kondisi mereka. Ya, katanya supaya nggak makan hati, nggak sakit, nggak makan hati. Ya, anggap dia anak kecil, orang gila dan sebagainya. Dan yang keenam yang paling penting, cari bantuan profesional. Ini kunci utamanya. Jangan, kalau memang benar NPD, jangan sampai menghadapi tanpa bantuan profesional dan tidak bisa dihadapi sendiri. Ini sebagai gambaran. Apakah NPD bisa sembuh? Jawabannya bisa. Setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, dan para ulama menjelaskan termasuk amrodun nafsiyah, penyakit jiwa termasuk. Ya, memang benar penyakit mental kompleks dan itu sudah diobati. Beda dengan diabetes, beda dengan penyakit-penyakit tertentu. Ya, penyakit fisik lebih mudah, penyakit jiwa kompleks. Ya. Baik, mungkin demikian bisa kita sampaikan pada jamaah sekalian. Pas sebentar lagi jam 5, yang tadi dapat informasi karena saya ada kajian maghrib ya, dan untuk waktu kesana kita sampai jam 5 atau lebih sedikit ya. Baik, di sisa waktu ini kita gunakan untuk tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan kami persilakan, dan mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ada pertanyaan, jika ada suami yang selalu sumpah
palsu. Sumpah palsu itu berarti al-laghu fil yamin biasanya ya. Artinya sumpah palsu itu dia sumpahnya main-main. Itu istilah syariatnya. Demi Allah kalau bahasa wallahi billahi dikit-dikit dia sumpah gitu. Yang dan sumpah serapah ke diri sendiri. Ini suaminya berarti diri sendiri. Suka berbohong padahal ada bukti tapi selalu mengelak dengan sumpah palsu. Ya, bagaimana solusinya? Ini kalau ada bukti kemudian meskipun dia bersumpah yang menang bukti, ya kan? Karena kan kaidah dalam Islam al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara gitu. Ini kaidah Islam ya. Kaidah muamalah, kaidah bisnis pakai ini, kaidah hukum perkara perdata apa dan sebagainya itu istilahnya dalam Islam kaidahnya ini al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti yang mengklaim, yang menggugat harus adanya bukti. Kemudian yang diperkarakan ya dia bersumpah. Artinya apa? Kalau seseorang menuduh kamu misalnya maling, maka dia wajib menghadirkan apa? Bukti. Ya, dia wajib menghadirkan bukti. Kalau dia masih ngotot juga, kalau dia ada bukti, jelas buktinya sudah selesai. CCTV misalnya, jelas memang di mana ini? Bukti CCTV udah dia nggak bisa mengungkap. Nah, tetapi kalau dia ngotot, pokoknya kamu yang maling. Nah, untuk menyelesaikan perkara ini, maka yang tertuduh ini di depan hakim tentunya. Tentu yang tertuduh ini dia bersumpah dan Allah saya akan menjadi selesai perkaranya sudah. Ya, selesai perkaranya. Artinya apa? Ya udah dia tidak apa selesai. Artinya dia tidak terbukti mencuri dan dia sudah menyerahkan kepada Allah. Selesai berarti perkaranya. Ini depan pengadilan, depan kodi. Ini syariat Islam. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin dia pakai ini, dia bukan jadi kaidah ini bukan apa ya? Al-yaminu 'ala man ankara artinya bebas saja. Kalau sudah ada bukti, biarkan misalnya gini ada bukti CCTV, dia mencuri, kemudian dia demi Allah bukan saya, meskipun dia bersumpah, tetap terbukti karena buktinya ada gitu. Paham sini ya? Seperti itu. Ya, jadi seseorang ini dia meskipun dia bersumpah, buktinya ada jelas, tetap dia tertuduh. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau suami seperti ini yang mungkin perlu dijelaskan baik-baik ya. Kenapa dia harus sumpah palsu? Kenapa dia harus suka berbohong? Itu apa alasannya? Apa tujuannya? Seperti itu. Ya, karena seseorang itu biasanya ada sebabnya. Apalagi kalau suami istri, kehidupan rumah tangga itu kan ada aksi, ada reaksi. Ya, jadi ditanya baik-baik kenapa sih suka bohong? Ada apa? Kenapa seperti itu? Ya, justru bukannya suami istri saling mendukung gitu ya. Mungkin seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Jadi seperti itu. Apakah ujub termasuk gangguan? Apakah bisa mengarah ke NPD? Iya, ujub kalau secara syariat termasuk penyakit hati. Ujub ini penyakit hati, namanya istilah syariatnya amrodul qulub, penyakit hati. Nah, sedangkan istilah kontemporer modern sekarang penyakit jiwa, gangguan mental, amrodul nafsiyah. Ya. Apakah ujub? Ujub dia sama kagum sama diri sendiri yang bisa mengarah pada sombong. Apakah termasuk gangguan? Iya. Bisa mengarah NPD? Bisa mengarah NPD. Ya, kesombongan bisa mengarah. Ya, saya seorang istri telah menikah selama 16 tahun. 14 tahun tidak diberikan nafkah yang layak oleh suami. Lalu saya minta hak saya dimarahi habis-habisan. Dibilang istri tidak pandai bersyukur. Suami kalau marah lempar-lempar barang ke saya. Saya pernah
ditendang saat malam. Wah, ini kayaknya sudah kurang bagus ya. Sampai saya terkena GERD, anxiety, bahkan lampu. Saya tidak boleh bekerja sama sekali, tapi juga tidak diberi kebebasan keluar kecuali ngaji. Teman-teman dibatasi. Saya takut gila, makanya ke psikolog. Bolehkah saya sampai stres? Perih juga lambung saya perih. Saya ingin bekerja untuk menjaga kewarasan. Pertanyaannya, bolehkah saya minta cerai? Ya, kalau faktanya seperti ini, jawabnya boleh. Tapi ingat, boleh, bukan sunnah dan bukan dianjurkan. Ya. Jangan sampai saya jawab ini langsung pulang-pulang langsung ke KUA, jangan. Ya, apalagi direkam misalnya. Pulang-pulang lapor suami, fatwanya dokter dan dokternya mulai jangan. Ya. Bahkan ada ulama membuatkan kaidah tidak semua yang mubah itu dilakukan. Ingat, kan boleh apa enggak boleh, tapi bukan sunnah, bukan dianjurkan. Cuma boleh saja. Kenapa? Karena perceraian itu sama kayak pernikahan. Coba dulu nikah gimana coba? Sebelum nikah musyawarah dulu nggak sama keluarga? Musyawarah sebelum nikah, musyawarah nggak sama keluarga? Musyawarah kan? Ada musyawarah keluarga sebelum nikah. Ya. Kemudian menghadirkan saksi apa enggak? Menghadirkan saksinya juga biasanya diajak musyawarah. Ya. Nah, begitu juga dengan perceraian, musyawarah juga. Ya. Cerai itu musyawarah juga. Sama siapa? Sama keluarga. Sama orang-orang yang dilibatkan dulu. Demikian, jadi saksi itu bukan sekedar saksi, jadi orang yang diminta pendapatnya. Ya. Jadi saksi itu bukan sekedar formalitas. Dia tuh yang wali saksi itu orang yang diminta pendapat. Ya, bukan sekedar bukan sekedar ini saja gitu ya. Terutama walinya. Jadi yang tempat diskusi. Jadi sebagaimana kita menikah musyawarah, cerai juga musyawarah. Melibatkan orang-orang yang dulu, yang kita ajak musyawarah dulu. Ya, jadi jangan sampai ibaratnya dulu dia nikah tuh ngajak saya musyawarah, sekarang cerai kok saya dia nggak tahu saya gitu. Harusnya begitu. Nah sekarang masalahnya orang cerai langsung cerai aja, ya. Tidak ajak musyawarah. Ya, tidak mengajak musyawarah orang yang dulu diajak musyawarah untuk nikah. Ya. Maka dalam Islam, coba baca dalam Al-Quran, sebelum perceraian ada musyawarah keluarga. Fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Utuslah hakim, ya, juru bicara dari keluarga suami dan dari keluarga istri, mereka tetap musyawarah. Ya. Ini kaum muslimin kenapa mudah cerai itu kenapa? Karena musyawarahnya pasti kan keluar. Pas cerai cuma emosi, tidak musyawarah. Nah sehingga kalau ditanya di sini boleh ngajuin cerai aja, boleh jawabannya. Tapi jangan langsung tuntut dan langsung ya. Tetap perlu musyawarah kepada dengan keluarga dulu. Musyawarah dengan dulu saksi-saksi, siapa yang diajak nikah dulu, diajak musyawarah nikah dulu, ajak musyawarah. Dulu begini, orangnya begini sekarang, gimana? Ya, kalau secara syariat sudah boleh. Kenapa? Karena sebab istri boleh meminta cerai itu sebabnya adalah ketika tujuan pernikahan tidak tercapai. Memang ada hadisnya, ayu memraatin, ya. Ayu memraatin sa'alat zawjah tolak bi ghairi mabasir fa haramun 'alaiha wa hiya jannah Allah Rasulullah. Ya, perempuan yang meminta talak tanpa uzur yang jelas haram baginya masuk surga. Jadi
dia harus diskusi dulu. Dan apa sebab seseorang itu bisa menuntut cerai perempuan? Tadi kan haram baginya surga kalau bukan uzur syar'i. Apa uzur syar'i dia boleh menuntut cerai? Ketika tujuan pernikahan tidak tercapai. Apa tujuan pernikahan? Kita nikah itu ngapain aja sih? Pertama, seorang perempuan mendapatkan nafkah. Tujuan pernikahan jaga kehormatan. Tujuan pernikahan menyalurkan syahwat. Tujuan pernikahan mendapatkan anak. Tujuan pernikahan mendapatkan ketenangan. Nah, kalau tujuan ini tidak tercapai, boleh cerai, minta cerai. Ingat bohong, boleh. Jadi saran saya bagi yang bertanya, ini bisa musyawarah dulu sama ya, sama keluarganya, sama orang-orang yang dilibatkan dalam musyawarah pernikahan. Musyawarah dulu, ya. Kalau sudah, wa amruhum syura bainahum. Kemudian Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah musyawarah kemudian berazam bismillah, tawakal kepada Allah. Ya, jadi seperti itu dan boleh terus. Saya tinggal dengan mertua yang suspek NPD, itu kan yang suspeknya. Bagus sudah, lolos SKS. Saya hampir gila, dalam artian sudah tidak sanggup menghadapi mertua. Untuk tinggal bersama agaknya sulit karena suami anak tunggal, mertua seorang janda. Apakah saya berdosa ketika menghindari mertua dan berusaha tidak berinteraksi dengan beliau? Adakah dosa khusus menguatkan doa khusus kayaknya? Doa khusus menguatkan mental. Iya, dalam Islam itu hukum asalnya tempat tinggal istri sama. Jadi dalam Islam itu istri tempat tinggalnya tidak boleh digabung dengan alhammu. Alhammu ini adalah keluarga suami. Jadi dalam Islam hukum asalnya suami tidak boleh memanfaatkan istri dengan haram. Ya, tidak boleh ditempatkan. Berarti ini hukum asalnya. Sehingga istri berhak punya tempat tinggal sendiri. Ini hukum asalnya. Ya, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya, tempat tinggalkanlah istri kalian. Berikan tempat tinggal. Seperti itu. Nah, tetapi memang bisa jadi keadaan seperti ini. Ya, dia anak tunggal, ibunya janda, berarti ya sudah tinggal bapaknya. Kan kasihan kalau ditinggal ibunya. Jadi tinggal sendiri. Ya, mau tidak mau bawa istrinya ke situ. Tapi masih ada solusi. Solusinya adalah kalau memang terpaksa satu rumah, atau yang bertanya ini kan tinggal di perumahan namanya perumahan PMI, perumahan Pondok Mertua Indah. Memang indah banget. Jadi, ya, dia tinggal di PMI seperti ini, maka masih ada solusi dalam Islam. Para ulama mengatakan kalau memang terpaksa, kita dengan hukum dan kita terpaksa ini. Ya, kalau memang demikian maka dipisahkan tempat tinggalnya, diberi batasan yang jelas. Contoh misalnya kalau rumahnya tingkat, diedukasi yang atas rumah istri, yang bawah rumah ibu misalnya. Atau kalau memang enggak disekat. Jadi ada ini sih. Dan yang paling utama adalah dipisahkan dapurnya, karena dapur daerah kekuasaan perempuan. Jadi masih ada solusi, bisa ya kalau memang terpaksa satu rumah dipisahkan. Dan ini aturan Islam, ya, syariat Islam, dipisahkan, disekat, ya. Jadi nggak ketemu tiap hari, udah rumahnya udah beda, ya sekali ketemu, tidak tiap hari. Ini solusi bisa jadi solusi syariat Islam masih bisa ya. Nah, coba ini dikomunikasikan baik-baik. Atau mungkin solusinya juga cari kontrakan atau apa yang ada. Kalau memang nggak bisa, kalau terpaksa satu rumah, coba dikasih seperti itu. Ini solusi dalam Islam. Bahkan ini bukan diskriminasi, bukan apa. Inilah solusi di syariat Islam. Hukum asalnya diusahakan banget istri tidak boleh digabung dengan alhamdulillah.
keluarga suami, baik itu ibunya suami, bapaknya suami, adik perempuannya suami, maka boleh digabung. Istri dia punya rumah sendiri, punya tempat sendiri, sanggarnya sendiri. Ya. Oke, jadi ini coba dikomunikasikan baik-baik. Sampaikan ini syariat Islam. Kita Muslim, bukan diskriminasi, bukan apa. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, rumah sendiri, disekat atau diapakan. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Allah A'lam. Udah jam 5 lebih jemaah, ini kita satu pertanyaan lagi kayaknya. Mohon maaf karena saya harus pamit ya. Kita cari yang pendek-pendek kan. Maaf, ada amanah kajian lagi setelah ini. Apabila seorang muslim hidup dengan pasangan yang banyak sifat narsistik sehingga sering terluka secara emosional, bagaimana cara menjaga kesabaran tanpa menzalimi diri? Adakah tuntunan Al-Quran dan Sunnah sedang orang tersebut tetap ingin mempertahankan rumah tangga? Ya, bagaimana caranya? Disinilah pentingnya kita saling terbuka dengan pasangan. Kita menyampaikan, ya, kita kasih gambaran, ya, tentang dia itu apa, tentang ego yang tinggi. Narsistik kan salah satunya ego yang tinggi seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Pertama memang ya kalau bisa bicara terus terang, alhamdulillah. Tentunya berdasarkan bukti-bukti. Ya, yang kedua kita bisa sampaikan melalui pihak yang ketiga. Karena orang yang punya ego tinggi itu atau orang yang punya sifat narsistik itu dia tidak mau menerima masukan dari orang yang di bawah dia. Makanya kadang kita bisa lewat orang ketiga. Ya, misalnya kalau suaminya yang narsistik, ya kita bisa sampaikan melalui temannya, kalau jam pengajian ustadznya, atasannya. Jadi masukannya seperti itu. Ya, atau yang selanjutnya bagaimana cara, kan intinya bagaimana dia berubah. Berarti dia perlu mendapatkan masukan, perlu mendapatkan nasihat. Nah, masalahnya kalau yang orang narsistik itu dia tidak terima masukan dari orang yang di bawah dia. Nah, caranya seperti itu, melalui orang lain ataupun bisa juga melalui surat, bisa juga ya, melalui surat dan sebagainya dengan bahasa yang baik, itu bisa. Jadi ini kuncinya ya, orang narsistik nggak akan kita, misalnya dia misalnya ini ya narsistik, dia sudah menganggap pasangannya di bawah dia, jadi kalau ngomong aja udah nggak didengar, meskipun terang menderang itu nggak didengar. Itu orang narsistik. Terang menderang bukti karena yang nyampeinnya dia merasa di bawah dia, apa dia nggak akan dengar. Makanya salah satu cara komunikasi dengan narsistik tadi dengan cara apa? Dengan cara pihak ketiga ataupun dengan surat. Surat ataupun apa yang jadi yang menyampaikan tuh nggak kelihatan langsung, dia bisa baca. Begitu caranya untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang yang punya jiwa narsis. Ya, baik, mungkin demikian para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan mohon maaf ini tidak semua pertanyaan bisa kita jawab.